Sintayong bantah masalah bahasa, striker keturunan yang bisa diangkut untuk timnas Indonesia. Pegawai Vietnam minder dengan perkembangan skuad Garuda. Sebagai informasi selengkapnya berikut ini. Bantah terkendala bahasa, Sintayong ungkap fakta. Masalah bahasa yang dianggap menjadi kendala membuat pelatih timnas Indonesia Sintayong angkat bicara. Sebagaimana diketahui, sebelumnya pengamat sekaligus komentator sepak bola Bung Ropan melontarkan saran agar Sintayong belajar bahasa Indonesia. Hal itu agar instruksi-instruksinya bisa dipahami oleh punggawa Garuda dengan lebih baik lagi. Saran serupa sebelumnya juga diungkapkan oleh pengamat sepak bola Justinus Laksana. Ia menilai bahwa situasi di tim yang berkomunikasi dengan banyak bahasa tidaklah bagus. Menanggapi hal tersebut, Sintayong menegaskan selama ini tidak pernah masalah dengan perbedaan bahasa. Menurut Sintayong, melalui penerjemahnya, perbedaan justru kerap dilontarkan oleh media. Hal itulah yang pada akhirnya menjadi permasalahan. Semua pemain sama, pasti ada lambang Garuda di dada para pemain, apalagi baru warga negara Indonesia. Kami pun sama sebagai pelatih-pelatih dari Korea Selatan, tapi datang ke Indonesia untuk mengembangkan sepak bola Indonesia. Jadi selalu bekerja keras. Untuk pemain pun tidak ada ketidaknyamanan juga. Pelatih pun sama. Kadang dari media mungkin bisa dibilang adu domba. Mungkin itu yang tidak baik untuk perkembangan sepak bola Indonesia. Tutur Sintayong. Sementara itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir tidak mau memperpanjang urusan perbedaan bahasa antara Sintayong dan para punggawa Garuda. Erick Thohir optimis sang pelatih memiliki cara sendiri untuk menjembatani perbedaan bahasa antar pelatih dan para pemain. Terbukti skuad Garuda sendiri mulai padu hingga berhasil mencetak sejarah di Piala Asia 2023. Bahkan kendala terbukti ada pada para pemain ketika timnas Indonesia kekurangan sosok striker tajam. Striker keturunan yang bisa diangkut untuk timnas Indonesia. Pertama, Ole Romeni. Pemain yang saat ini sedang berkarir bersama FC Utrecht itu kabarnya memiliki darah keturunan Indonesia. Jika melihat potensi pemain berpostur 185 cm ini cukup potensial. Sebab saat ini usia Ole masih menginjak 23 tahun. Dibandingkan nama-nama lain, Ole Romeni bisa dibilang paling berkualitas. Musim lalu saja ketika masih membela FC Eibar di Eredivisie, Ole Romeni mengemas 11 gol dari 33 pertandingan. Sekarang atau per musim panas 2023, Ole Romeni bergabung dengan FC Utrecht. Dari 13 penampilannya di Liga Belanda 2023-2024, penyerang bertinggi badan 185 cm ini mengemas 1 buah gol. Kedua, Dean Zandbergen. Dean Zandbergen kini berstatus sebagai penyerang Sparta Rotterdam yang tampil di Liga 3 Belanda 2023-2024. Dari 18 penampilan musim ini, Dean Zandbergen mengemas 4 gol dan 5 assist. Sang pemain pun kini masih berusia 23 tahun, juga berpengalaman membela tim senior Sparta Rotterdam yang mentas di kasta teratas Liga Belanda Eredivisie. Dean Zandbergen tercatat sudah 2 kali membela Sparta Rotterdam senior, tepatnya di ajang KNVB Beker. Ketiga, Delano Ladan. Delano Ladan kini memperkuat klub Liga 2 Belanda Top Os. Statistik penyerang satu ini tak masuk kategori baik, yang mana hanya mengemas 1 gol dari 17 laga Liga 2 Belanda 2023-2024. Meski begitu, banyak pecinta sepak bola tanah air yang meminta Delano Ladan segera memperkuat timnas Indonesia. Gayung bersambut penyerang 23 tahun ini beberapa kali tertangkap di media sosial, meminta kepada Ketum PSSI Erick Thohir untuk memprosesnya. Timnas Indonesia makin tangguh, pengamat Vietnam minder. Kabar menarik datang dari pengamat sepak bola asal Vietnam Tam Bien Chuong yang minder dengan performa timnas Indonesia lantaran makin tangguh di tangan Sintayong.
Sebagaimana diketahui, timnas Indonesia untuk pertama kalinya menang melawan Vietnam pada laga kompetitif resmi di bawah FIFA, yakni pada 19 Januari 2024. Skuad Garuda menang tipis 1-0 di babak penyisihan grup Piala Asia 2023 lewat gol penalti Asnawi Mangkualam. Itu juga merupakan kemenangan pertama skuad Garuda atas Vietnam sejak terakhir pada leg pertama semifinal Piala AFF 2016 dengan skor 2-1. Sontak tersebut, hasil positif itu mengundang reaksi Ta Bien Chuong yang menganggap Sintayong berperan besar bagi sepak bola Indonesia. Menurutnya, semua tim akan berkembang setelah mengalami kekalahan termasuk timnas Indonesia. Setiap tim akan berkembang setelah kalah, begitu juga dengan Indonesia. Mereka tidak pernah menang melawan Vietnam di bawah asuhan pelatih Park Hang-seo, namun setiap hari mentalitas mereka berubah. Saya sempat memprediksi Indonesia akan kehilangan ketenangan di hadapan Vietnam, tetapi yang terjadi malah sebaliknya. Jelas Ta Bien Chuong dikutip dari Soha.vn. Oleh karena itulah, Ta Bien Chuong mengingatkan pelatih Philippe Petrosier untuk belajar dari kesalahan. Vietnam akan 2 kali meladeni Indonesia pada match D3 dan 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada bulan Maret 2024. Timnas Indonesia sendiri akan lebih dulu menjamu Vietnam di Jakarta pada 21 Maret, yakni di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Kemudian Asnawi dan kawan-kawan akan menyambangi negeri Paman Ho pada 26 Maret. Laga krusial tersebut akan menjadi penentu bagi skuad Garuda untuk lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026.